Sebuah informasi menyebutkan bahwa pasukan Detasmen Jala Mangkar atau Denjaka telah tiba di Papua. Informasi tersebut beredar luas di media sosial. Pasukan elit Marinir TNI Angkatan Laut itu disebut-sebut bakal ikut terlibat dalam penumpasan kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua yang kini telah dinyatakan sebagai kelompok teroris. Sebuah informasi menyebutkan bahwa pasukan Detasmen Jala Mangkar atau Denjaka telah tiba di Papua. Informasi tersebut beredar luas di media sosial. Pasukan elit Marinir TNI Angkatan Laut itu disebut-sebut bakal ikut terlibat dalam penumpasan kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua yang kini telah dinyatakan sebagai kelompok teroris. Informasi kedatangan pasukan Denjaka di Papua itu disampaikan lewat cuitan oleh akun Twitter bernama @halimun_dingin pada Sabtu kemarin. Pasukan elit Angkatan Laut Denjaka sudah sampai di tanah Papua. Kekuatan satu Denjaka sama dengan 12 orang, mempunyai kekuatan misterius yang bikin Angkatan Laut Amerika gemetaran. Tulis akun Twitter tersebut dikutip pada Minggu kemarin. Hingga Minggu pagi kemarin, tweet tersebut telah dibagikan ulang atau diretweet sebanyak 743 kali, disukai 4.100 kali, dan dikomentari 292 kali. Topik mengenai Denjaka juga sempat menjadi trending topik di Twitter. Lantas, benarkah Denjaka akan dilibatkan dalam menumpas KKB? Berikut penjelasan dari Korps Marinir dan TNI Angkatan Laut. Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Penerangan atau Korps Marinir Kadispen Kormar Kolonel Marinir Gugun Saiful Rahman membantah informasi tersebut. Detasmen Jala Mangkara atau Denjaka TNI Angkatan Laut itu kan pasukan elit. Itu latihan dan pergerakannya nggak dipublikasikan. Kata Gugun dikutip dari Kompas.com pada Minggu pagi kemarin. Gugun mengatakan tidak ada yang dapat mengetahui apa dan di mana kegiatan operasional dari detasmen ini. Namun satu hal yang perlu digarisbawahi bahwa saat ini pasukan Denjaka tidak berada di Papua. Betul, itu hoax. Sejauh ini kami belum mendapat konfirmasi kalau Denjaka itu ke Papua. Yang mengetahui kegiatan Denjaka itu cuma prajurit dan Gusti Allah yang Maha Tahu, ujar Gugun. Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut atau Kadispenal Laksamana Pertama TNI Julius Wijoyono juga mengatakan bahwa informasi tersebut merupakan kabar bohong. Dia mengungkapkan Denjaka merupakan pasukan siluman yang semua pergerakannya tidak akan disebutkan kepada publik. Denjaka itu pasukan siluman, tidak gebar-gebor dan tidak diinformasikan, ucap Julius. Denjaka, kata dia, berisikan pasukan-pasukan yang sangat terpilih dan terlatih. Pasukannya amat terlatih dari Kopaska dan Taifib diseleksi lagi menjadi Denjaka, ujar Julius. Pemerintah menurunkan pasukan elit untuk memburu kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua. Pasukan elit TNI itu berasal dari unit 315 Garuda berjumlah 400 orang. Sebagai pasukan elit, prajurit yang dijuluki pasukan setan itu sudah terbukti dan berhasil menundukkan kelompok separatis di Timur Timur dengan nama Operasi Sejora. Pasukan ini juga bertugas di daerah operasi militer alias Dom Aceh. Pangdam 3 Siliwangi Maijen TNI Nugroho Budi Wiryanto pun telah mengunjungi markas pasukan elit TNI AD yang bermarkas di Gunung Batu Bogor, Jawa Barat tersebut. Hal ini terungkap dalam keterangan resmi yang dibagikan Kodam 3 Siliwangi kepada media Rabu 28 Maret 2021. Dalam keterangan resmi itu disebutkan bahwa sejak beberapa waktu lalu, para prajurit Batalion Infanteri 315 Garuda atau Yonif 315 Garuda TNI atau dikenal sebagai pasukan setan telah dilatih menembak runduk atau sniper, bertempur hingga berpatroli ke daerah hutan. Kali ini, kehebatan pasukan setan ini akan diuji memberantas kelompok teroris KKB Papua. Pasukan setan masuk dalam satuan tugas pengamanan daerah rawan Satgas Pamrawan di Papua. Mereka digembleng selama 1 bulan sejak tanggal 27 Maret 2021 lalu di Bandung. Latihan pratugas itu diharapkan menjadi bekal bagi para prajurit TNI AD itu ketika berlaga di daerah operasi rawan seperti Papua yang tingkat ancamannya cukup tinggi. Perlu diketahui juga, prestasi pasukan Yonif 315 Garuda sangat moncer. Pasukan ini hampir selalu berpartisipasi dalam melibas aksi pemberontakan di Indonesia, mulai dari pembersihan sisa-sisa G30 SPKI, penumpasan GAM di Aceh, hingga operasi Seroja di Timur Timur. Kehebatan Yonif Garuda yang berjuluk pasukan setan, melansir dari Tribun News, pada tanggal 20 Agustus 1947 di daerah Cirebon terbentuk satu kompi yang diberi julukan pasukan setan. Kompi ini sempat beberapa kali berganti nama, sehingga akhirnya pada tanggal 1 April 1952 resmi diberi nama Batalion 315 Garuda. Sebagai persiapan sebelum dikirim ke Papua, anggota pasukan setan ini menggelar sejumlah latihan. Satu di antaranya latihan menembak runduk yang dipimpin langsung Komandan Batalion Infanteri 315 Garuda, Mayor INF Aryo Priyo Utomo. Pada pelaksanaan latihan ini telah direncanakan sedemikian rupa sehingga sasaran latihan ini dapat meningkatkan kemampuan para prajurit bagi para penembak runduk yang akan melaksanakan tugas operasi Pamrahuan Papua, ujar Aryo.
Sebelum menembak, para prajurit dibekali materi teroris tentang cara membuat kamuflase atau penyamaran, observasi medan, serta teknik mengeksekusi sasaran. Prajurit dilatihkan agar kamuflase mereka tidak terdeteksi oleh penglihatan musuh saat melaksanakan tugas observasi medan dan sasaran. Kemudian pada prajurit Yonif 315 Garuda menjalani praktik langsung latihan menembak runduk di lapangan. Mereka secara bergilir diberikan kesempatan untuk mencoba dan mempraktekkan teknik maupun taktik sebagai penembak runduk. Senapan dengan sistem bolt action ini menggunakan munisi kaliber 7,62 x 51 mm dengan bobot 6,82 kg. Senapan ini memiliki panjang laras 650 mm yang ditambah dengan teleskop. Dalam pertempuran, penembak runduk memegang peran penting untuk bisa melumpuhkan lawan dari jarak jauh. Biasanya para penembak runduk ini tidak hanya digunakan untuk operasi penugasan, melainkan juga menjalankan penugasan khusus seperti pengamanan VIP dan VVIP, tanda setia.